Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 5 kelas S17B dalam mata kuliah Manajemen Farmasi dengan dosen pengampu Ibu Apotekar Erniza Pratiwi M.Farm. Nah, adapun anggota dari kelompok 5 ini yaitu saya sendiri, Arafa Putri Fadilah, Sarah Amelia Azhar, Trianita Aisyah, Widya Veranika, Winda Tria Safitri, Yolanda Maharani, dan Kak Perawati. Nah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai manajemen pembuatan market apotek. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum masuk ke lahan parkir, di depan apotek ini terdapat pelang nama apotek kami. Apotek ini kami beri nama Apotek Mega Farma karena harapan kami Apotek Mega Farma ini nantinya dapat menjadi apotek yang besar dan terkenal dengan pelayanan yang memuaskan para pasien atau pengunjungnya. Kemudian kita masuk ke lahan parkir. Nah, Apotek Mega Farma menyediakan lahan parkir untuk pasien, pengunjung, dokter, ataupun apotekernya. Sehingga diharapkan dengan adanya lahan parkir ini dapat meningkatkan kenyamanan mereka saat mereka berkunjung ke apotek kami. Nah, dapat kita lihat di sisi depan apotek pada bagian sebelah kiri itu terdapat lahan untuk parkir kendaraan beroda 2. Bisa digunakan untuk pasien, pengunjung, dokter, ataupun apotekernya. Nah, kemudian bisa kita lihat lagi di samping kiri apoteknya terdapat lahan parkir untuk kendaraan beroda 4. Ini bisa digunakan untuk pasien, pengunjung, dokter, maupun apotekernya. Kemudian ada wastafel. Nah, wastafel ini gunanya agar setiap pengunjung yang ingin masuk ke apotek dapat mencuci tangannya dulu sebelum masuk untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Kemudian dari pintu masuk sebelah kanan terdapat ruang tunggu yang berisi kursi-kursi yang dapat digunakan oleh pasien untuk menunggu penyiapan obat oleh farmasis dan untuk menunggu praktik dokter. Kemudian di ujung ruangan juga terdapat rak-rak yang berisi brosur-brosur kesehatan yang dapat dibaca oleh pasien selagi menunggu penyiapan obat oleh farmasis dan untuk menunggu praktik dokter. Juga di ruangan tunggu ini terdapat nama praktek apoteker dan nama praktek dokternya. Sekarang kita masuk ke dalam Apotek Mega Farma. Di dalam Apotek Mega Farma ini terdapat berbagai fasilitas ruangan. Dari pintu masuk, dari sebelah kiri kita bisa lihat adanya ruangan pelayanan apotek yang berfungsi untuk melakukan aktivitas pelayanan apotek seperti pengiriman resep, penyediaan informasi obat, dan lain sebagainya. Di ruangan pelayanan apotek ini terdapat kursi dan komputer yang digunakan oleh petugas untuk melakukan aktivitas pelayanan apotek. Di sini juga terdapat rak-rak obat yang digunakan oleh petugas dalam melakukan pelayanan resep. Di sini obat-obatnya bisa berupa obat bebas terbatas, vitamin, suplemen, dan lain sebagainya. Kemudian di ruangan pelayanan apotek ini terhubung dengan ruangan racikan, di mana jika terdapat pelayanan resep obat yang di resepnya mengandung obat racikan, maka petugas langsung memberikan resepnya ke ruangan yang terhubung dengan ruangan racikan atau ruangan dispensing. Kemudian di ujung ruangan juga terdapat kursi dan komputer yang digunakan sebagai tempat transaksi pembayaran setelah pasien melakukan pembelian obat. Di sini juga terdapat rak-rak etalase obat yang digunakan oleh petugas untuk mengambil obat saat pelayanan atau penerimaan resep. Selanjutnya kita masuk ke ruang racikan atau ruang dispensing. Pada ruangan inilah dilakukannya proses peracikan suatu obat berdasarkan resep dokter. Ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas meja, kursi, mesin pendingin ruangan, serta alat-alat yang dibutuhkan untuk mengerjakan resep racikan.
Pada ruangan ini juga disediakan lemari obat psikotropika. Untuk obat psikotropika disimpan pada lemari tersendiri. Kemudian kunci dari lemari tersebut disimpan oleh apoteker. Pada ruangan ini juga disediakan lemari obat, di mana obat-obatan disimpan berdasarkan golongan obat, bentuk sediaan, khasiat, stabilitas, dan alfabetis. Oleh karena itu, disediakan lemari pendingin untuk menyimpan obat-obatan yang hanya stabil pada suhu penyimpanan tertentu, seperti suppositoria dan vaksin contohnya. Ruangan selanjutnya adalah gudang. Obat-obatan yang telah diterima dari PBF maka akan disimpan di dalam gudang. Penyimpanan ini dilakukan berdasarkan bentuk sediaan, stabilitas obat, dan untuk pengeluaran obat-obatan ini menggunakan sistem FIFO dan FIFO. Di sebelah kanan ada rak penyimpanan obat. Biasanya dilakukan berdasarkan kelas terapi ataupun disusun berdasarkan abjad. Kemudian ada lemari, yaitu untuk obat-obatan yang stabilitasnya dipengaruhi oleh cahaya. Lalu bisa juga untuk bahan yang beracun ataupun berbahaya, yaitu bisa digunakan dengan lemari yang terpisah. Selanjutnya ada lemari pendingin, yaitu untuk obat-obatan atau bahan yang harus disimpan pada suhu dingin seperti supos, insulin, vaksin. Kemudian selanjutnya ada lemari narkotik atau psikotropik, yaitu lemari yang diletakkan di ruangan yang aman serta tidak terlihat oleh umum. Seluruhnya lemari ini terbuat dari bahan kayu, harus dengan kunci yang kuat. Lemari ini dibagi menjadi dua, yaitu dengan kunci yang berlainan. Nah, apotek kami juga dilengkapi dengan toilet yang bisa digunakan bagi pasien, tenaga farmasi, dan pegawai. Demi kenyamanan bersama, apotek kami memiliki toilet khusus pria dan wanita. Mega Apotek juga menyediakan fasilitas musola bagi para pengunjung muslim yang ingin sholat. Mega Apotek juga menyediakan fasilitas musola bagi para pengunjung muslim yang ingin sholat. Di dalam musola ini juga telah dilengkapi dengan perlengkapan sholat. Ruangan selanjutnya yaitu ada ruangan apoteker. Di ruangan ini tempat dilakukannya kegiatan pemberian informasi obat kepada pasien dan konseling kepada pasien. Apotek Mega Farma juga memiliki ruang dokter di mana akan memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar. Nah, ruang dokter ini dilengkapi dengan pendingin ruangan, meja dokter, meja pasien, kursi dokter, kursi pasien, komputer, tong sampah, dan tempat tidur untuk mengecek pasien. Baiklah, sekian dari video market 3D dari kelompok 5 dengan mata kuliah manajemen farmasi. Mohon maaf jika ada yang salah karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.